Oke, sekarang kita masuk ke live session kita yang ketujuh tentang OOP JavaScript. Jadi di sini kita belajar tentang OOP di JavaScript. Nah, OOP biasa ini dibuat untuk mempermudah kita pada saat bagian server side-nya atau bagian server side-nya. Nah, beberapa bahasa pemrograman yang memang dikhususkan untuk server side seperti PHP. Nah, ini juga ada yang namanya OOP-nya. Yang mana cara penulisan dan lain-lainnya itu akan berbeda. Cuman masalah kelas dan objek itu sama. Cara pemanggilannya cuman berbeda di dalam penulisannya saja, penulisan kelas dan juga objeknya. Nah, juga bahasa Python OOP. Nah, biasanya untuk membuat OOP di Python, itu juga ada ya yang namanya OOP di Python. Yang biasanya untuk mempermudah kita untuk membangun yang namanya server side-nya atau bagian back-end-nya. Nah, di sini kita belajar tentang OOP. Nah, di OOP sendiri itu yang ada yang namanya kelas. Kelas yaitu dengan mendekatkannya. Jadi, kelas ini bisa dibilang kelas utamanya atau blueprint dari objek-objeknya nanti. Nah, di sini ada constructor. Constructor ini itu adalah yang pertama kali jalan pada saat kita inisialisasi kelasnya. Nah, contoh mungkin seperti di bawah ini ya. Di sini console log nama, kan name, berarti dia ambil car titik name. Di sini karena name-nya tidak ada nih kayaknya. Car name, oh ya, jadi beri nama. Ini kalau kita bisa juga masukkan kelasnya dalam sebuah variabel ya, kalau kita ingin masukkan ke dalam sebuah variabel. Di sini car name, name-nya adalah card ya yang keluar. Ini juga sama, kalau kita pakai variabel, kita panggil card, kemudian name-nya, berarti name-nya card 2. Nah, sini juga untuk cara penulisan dari kelas. Nah, sebenarnya ini tidak wajib ya atau opsional. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat kelas, usahakan huruf pertamanya itu huruf besar atau cara penulisannya menggunakan cara penulisan Pascal Cash. Yang di Pascal Cash. Yaitu di kata pertamanya di setiap teman-teman yang buat sebuah kelas, itu buat dengan huruf besar di awalannya. Seperti ini. Ini ya cara penulisan couple Pascal Cash, yaitu huruf awalannya diganti dengan huruf kapital. Seperti ini tadi ya. Jadi kalau ada dua kata, berarti sport, S-nya dibuat huruf besar, card-nya diubah jadi huruf besarku juga, huruf C-nya. Seperti itu ya. Ini struktur pada kelas. Ini kelas constructor yang pertama kali jalan pada saat inisialisasi kelasnya. Nah, kemudian di sini ada fungsi-fungsi yang kita ingin bisa masukkan ke dalam kelasnya. Nah, ini ada this, ada constructor. Nah, di sini this artinya kita ingin ambil properti dari dalam kelasnya ini. Nah, contoh di sini ada ya this name. Berarti di sini enjoy your ride with this name. Dia ambil properti dari name-nya ini atau value-nya dari name-nya ini. Yang blend. Nah, blend ini sendiri itu jalan di konstruktornya. Jadi apapun nanti kita jalankan kelasnya atau kita inisialisasi kelasnya, blend-nya ini kita isi dan juga factory-nya sebagai parameter pertama dan kedua. Jadi parameter pertamanya akan jadi blend-nya, parameter kedua akan jadi fungsinya. Parameter kedua akan jadi factory-nya. Kemudian di sini di bawahnya ada fungsi-fungsi yang teman-teman bisa juga panggil nantinya. Juga ada intensi kelas membuat objek dari kelasnya. Nah, seperti ini. Nah, ini pada saat intens kelasnya ya, atau pemanggilan kelasnya. Nah, contoh di sini tadi kita buat kelas ya namanya card, yaitu pada saat kita inisiasi dia ada dua parameter untuk blend dan factory-nya. Nah, sini dia jalankan kelasnya atau intens kelasnya dari kelas card-nya. Sini dia jalankan Inovan sebagai blend-nya, kemudian Toyoto sebagai factory-nya. Seperti ini ya.
supaya bisa tampil brand dan juga factory-nya. Nah, ini sound kenapa dia langsung terisi Hong Kong, karena dari sini tadi kita sudah masukkan default string di dalamnya, atau sudah terisi meskipun kita tidak isi isiannya di sini. Seperti itu ya. Di sini ada method. Nah, tadi ini method yaitu kita buat fungsi. Nah, cara pemanggilannya supaya beda dengan pemanggilan parameter dan lain-lain. Nah, ini digunakan yang namanya dalam kurung tutup kurung meskipun tidak ada parameter di dalamnya. Itu pemanggilan sebuah fungsi. Seperti itu ya. Bentar ya, ini ada dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh ya, dan sebelum itu, tadi ya, oke, sebelum kita masuk ke ininya, ke pembahasan soalnya. Yang tadi ada peserta yang nanya tentang soal ketiganya yang ada di soal kemarin tentang check score. Nah, di sini kan untuk soal yang kemarin masalah nomor tiganya yang ini ya. Nah, ini masalah nomor tiganya. Bentar, ini bukan soalnya. Ini. Untuk masalah nomor tiganya kemarin itu cukup satu parameter saja yaitu string datanya. Nah, berarti nanti yang kita jalankan seperti ini di dalam indeksnya atau entry point-nya. LGS 1 karena cuma satu parameter. Kemudian check score parameter. Nah, check score parameter ini itu ambil dari solution library-nya ini. Di sini. Yang ini ya. Nah, ini check score. Nah, di mana nanti eh, parameternya ini yang berupa string, sini dia sebut string, kita split komanya. Dia split ya komanya, jadi di sini dia split supaya dia jadi sebuah array. Jadi yang tadinya seperti ini, kita split komanya, jadi nanti hasilnya akan seperti ini, berupa array. Right? Jadi akan seperti ini ya hasilnya. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Pada saat kita split name titik 2 Ahmad, kemudian koma, plus titik 2 Adonis, koma, skor titik 2 89. Nah, nanti ini sebut array indeks ke 0, ini ke 1, ini ke 2. Nah, masalahnya lagi di sini kita ingin split juga antar titik 2-nya ini. Supaya name, kelas, dan skornya ini hilang. Nah, berarti caranya di sini saya tampung berupa objek kosong untuk hasil akhirnya nanti yang berupa objek seperti ini. Nah, di sini looping lagi, looping per array-nya ini. Nah, looping per array-nya ini ya, di mana kita hilangkan titik 2-nya di setiap indeksnya. Jadi kita split berdasarkan titik 2-nya. Nanti result, array indeks ke 0, ini sebagai key-nya nanti. Nah, kemudian ini sebagai value-nya, indeks pertamanya. Nah, kemudian return result. Kita lempar hasilnya. Setelah kita, ini juga ya kutipnya. Nah, nanti pada saat dijalankan akan seperti ini. Nah, berupa objek. Seperti itu ya. Tadi siapa yang nanya ya? Tadi ya.
Oh, Fadil. Jadi kayak gini ya, Fadil, prosesnya. Tidak ya. Ya, jadi kayak gitu ya, Fadil. Untuk nomor 3 di ES6 ya. Siap, Kak. Kemarin bingung. Oh ya, jadi sebenarnya harus di-looping dulu untuk misahin titik duanya ini. Jadi nanti pada saat dia split per array-nya, hasilnya akan seperti ini nantinya. Pada saat dia split berarti array pertama name, titik 2 Ahmad, kemudian buat lagi array kedua, ya koma Ahmad, dan seterusnya. Ya nanti seperti ini. Nah ini indeks ke nolnya itu sebagai key-nya. Nah indeks ke 1 itu sebagai value-nya dari objeknya nanti yang dimasukkan ke sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk saja ke pembahasan soalnya ya di dalam materinya. Nah, di sini untuk soal ke nolnya. Oh ya, sebelum itu kita sitap dulu ya datanya karena ini berupa ES6 yang bagian OP ini, yang tadi method, nah static sendiri ini. Nah, di mana fungsinya itu cuma bisa dipanggil di dalam kelasnya ini sendiri atau fungsinya ini cuma bisa dijalankan di dalam kelasnya itu sendiri. Kalau dia dipanggil di luar dari kelasnya, dia akan error. Kalau kita panggil di ini ya, di myCard variable hello-nya ini, dia akan error. Dia cuma bisa dipanggil dalam kelasnya saja. Tidak bisa di myCard ini karena di luar dari kelasnya. Kemudian ada intense, interclass. Kalau tidak salah ini kelas intense yang memiliki metode yang sama. Nah, kalau intense ini itu adalah kelas turunan atau kita bisa ambil, nah ini ya. Jadi di sini kelas utamanya, kelas car, nah ini kelas turunannya, kelas supercar, turunan dari kelas car. Nah, di mana nanti dia akan construct, di mana kalau dia kelas turunan, dia juga bisa ambil data dari kelas utamanya. Seperti mungkin fungsi prism dia bisa tampilkan. Seperti itu. Kegunaan dari kelas turunan. Jadi kelas utamanya dia juga bisa ambil properti dan juga fungsinya. Ya juga getter dan setter. Getter itu untuk ngambil namanya. Nah, setter itu untuk mengisi nilainya di dalam sebuah fungsinya nanti. Atau di dalam sebuah propertinya. Ini relasi antar table, associate. Nanti kita pelajari ya. Associate, aggregasi, dan juga composition. Ini kita langsung coba saja di soalnya. Nah, di soalnya ini, nah seperti kemarin karena di 6 berarti kita harus install ini ya, package JSON-nya lagi. Karena ada package yang akan kita pakai, yaitu Babel dan lain-lainnya. Nah, di sini mungkin kita buka saja dulu soal yang kemarin. Kita buat fungsinya, kita buat project-nya. Buat project baru, berarti di kode 42. Sini kita buat folder baru, tugas ke-7. Open. Nah, di sini kita coba ya install Babel-nya dengan cara yang ini seperti kemarin, tapi sebelum itu kita npm install dulu. Npm ini dulu untuk inisialisasi objeknya atau inisialisasi npm-nya, membuat package JSON-nya. Kita enter saja. Oke, yes. Kita paste, kita install npm-nya. Package Babel-nya kita install. Nah, setelah itu mungkin kita atur package.json-nya dulu. Yang ini. Sini kita atur, kita buat fungsi namanya Babel.
Babel. Nah, ini untuk menjalankan konversi Babelnya nanti. MPX, Babel. Kemudian kita buat juga untuk devnya ya, supaya dia membuat folder disk di dalam sini nanti. Seperti kemarin. mpn run Babel. Kemudian resource out dir. Kita buat directory namanya disk dan min watch seperti ini. Nah, setelah itu mungkin kita buat satu file namanya .gitignore. Jika ada perubahan, jadi kalau setiap ada perubahan di codingan kita, dia langsung nge-compile secara otomatis. Di sini kita tidak perlu masukkan node modules di dalam gitnya nanti dan juga folder disk. Yang ini, kedua ini ya. Nah, kemudian setelah ini kita buat Babel RC-nya. Babel RC supaya dia menjalankan setup yang terbaru ya dari Babelnya. Present add Babel env. Kita save. Nah, setelah itu Babelnya sudah selesai. Nah, di sini kita sudah lakukan ya. Datanya mungkin di sini kita atur juga struktur foldernya. src. Kemudian di sini folder libs. Di sini entry point-nya index.js. Yang akan kita jalankan. Nah, seperti ini. Nah, di sini pertama-tama saya buka lagi soalnya. Nah, di sini untuk pertama-tama ya yang rilis nolnya. Nah, teman-teman buat kelas namanya bootcamp di dalam file bootcamp.js dan juga buat kelas namanya class.js. Nah, di mana nanti buat properti untuk ini yang untuk kelas bootcampnya yaitu name dan juga classes, yaitu untuk getter name-nya dan juga getter classes-nya atau getter name dan juga kelasnya. Dan juga mungkin di sini ya. Dan juga mungkin di sini yang nanti dibuat di dalam kelas bootcamp dan untuk kelas-kelas ini nanti buat saja method created class yang nanti dipanggil di sini. Yang ini ya created class yang nanti buat 3 parameter untuk membuat sebuah kelas baru. Nah, kemudian tentukan properti dan metode apa saja yang terdapat di sebuah kelasnya. Nah, misalnya nanti di sini metode di dalam kelasnya berarti ada nama kelasnya, kemudian mungkin levelnya, dan juga nama instrukturnya. Jadi name, nama kelas, level, tingkat tulisannya, dan juga instrukturnya siapa. Nah, menggunakan yang namanya getter dan setter untuk semua propertinya. Nah, kalian tentukan apakah kelas memiliki relasi akresi atau composition lalu implementasikan pada kelas bootcamp. Nah, berarti di sini kita coba nanti teman-teman coba buat 2 kelas yaitu kelas bootcamp dan juga kelas yaitu untuk membuat sebuah kelas baru. Yang nanti di sini pada saat menjalankan atau inisialisasi objeknya, instance objeknya, ya di sini yang dipanggil kelas bootcamp-nya ya. Bootcamp. Nah, ini nama kelas bootcamp-nya, Sember code. Kemudian di sini Sember. Nah, ini berdasarkan relasinya. Titik create class. Di mana create class ini itu ada di dalam, nah masih di dalam kelas ini ya, kelas bootcamp-nya. Itulah Laravel dan seterusnya. Di mana nanti Laravel, beginner,
dan juga Abdu ini, itu ambil dari properti kelas ini. Seperti itu ya. Nah, nanti tampil seperti ini. Nah, contohnya mungkin di sini. Nah, mungkin di sini saya buat 2 kelas, namanya mungkin status dan juga postingan. Sini kita buat saja new class, contoh di sini status.js. Kemudian di sini new file postingan.js. Nah, di status.js ini apa yang kita ingin masukkan? Mungkin di sini kita masukkan nama dan juga postingannya apa-apa saja ya. Nah, di mana nanti postingannya itu berupa arlay. Nah, sama kayak yang ini nanti classesnya itu berupa arlay. Nah, jadi setiap kelasnya ya, dia berupa arlay. Bukan deh. Classes. Ya berupa arlay ya. Karena dalam satu bootcamp itu terdapat banyak kelas. Nah, berarti di sini di status. Atau mungkin sebelum status kita buat dulu untuk postingan. Jadi nanti satu status memiliki banyak postingan. Nah, statusnya ini artinya berarti statusnya public atau tidak ya. Buat saja seperti itu. Ini kita atur dulu postingannya. Nah, di postingan ada kelas-kelas apa saja atau properti apa saja nanti. Postingan. Nah, di sini kita jalankan konstruktor yang pertama kali jalan. Nah, di sini kan nanti teman-teman ada 3 parameter ya pada saat menjalankan kelasnya. Nah, ini parameter pertama, kedua, dan parameter ketiga. Nah, di sini kita coba buat konstruktornya juga 3 parameter. Contoh di sini judul postingannya apa, kemudian yang dia posting apa atau konten postingannya, kemudian penulisnya siapa. Seperti ini ya. Nah, di sini kita titik. Ini untuk propertinya, garis bawah judul, sama dengan judul. Jadi apapun yang dimasukkan di parameternya nanti itu akan jadi judul dari postingannya. Nanti pada saat saya jalankan fungsinya nanti di dalam indeksnya. Contoh di sini saya tulis public atau postingan 1, maka nanti di sini judulnya jadi postingan 1 properti untuk di sini ya. Dan masukkan lagi titik postingan, ambil dari parameter posting. Dan titik penulis, ambil dari parameter penulis. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa atur yang namanya get dan seater-nya. Nah, juga di sini teman-teman ada yang namanya ini ya, student-nya atau studentnya siapa-siapa saja. Mungkin di sini saya buat namanya tag ya, atau tag-nya siapa-siapa saja yang kita buat berupa array kosong. Tags. Seperti ini. Kita buat kosong berupa array. Nah, kemudian kita buat get dan seater-nya. Nah, get itu nanti itu untuk ambil nilainya, kemudian seater untuk isi nilainya. Di sini kita buat get judul untuk ambil judul. Untuk ditampilkan nanti berarti kalau kita ingin tampilkan kita return this judul. Ambil dari properti judulnya. Setelah itu kita set isi nilai judulnya dengan ini mungkin saya buat namanya string judul karena dia berupa string. Di return this garis bawah titik. Ini ambil dari judulnya. Jangan ini ya. Nah, kalau kita ingin isi properti judulnya ini berarti kita ambil this titik judul berdasarkan string judul. Nah, kemudian kita buat lagi yang lainnya. Kita buat untuk postingan. Postingan. Nah, di sini garis bawah postingan. Postingan, set postingan, string postingan. Di sini juga string postingan.
Nah, kemudian yang di bawah ini penulis, dari, tampilkan penulis, nanti kita set isi nilainya berdasarkan string penulis. Nah, di sini penulis, panggil properti penulisnya yang di atas, kita isi dengan apa yang dia masukkan di dalam parameternya nanti pada saat dia set datanya. Kita save. Nah, setelah itu mungkin, nah di sini kan nanti untuk tagnya mungkin sama kayak yang ini nanti, cara untuk nambahkan nih studentnya, yang nanti berupa array object seperti ini. Ini kita coba buat array objeknya. Nah, mungkin nanti ya kita buat saja dulu, atau mungkin nanti untuk tagnya. Di sini jangan lupa teman-teman ekspor default supaya bisa diimpor nanti di file statusnya. Postingan. Nah, di status. Berarti di status kita cuma buat 2 parameter, yaitu nama dan juga kelasnya. Nah, nanti teman-teman di sini untuk bootcampnya itu pakai name dan juga classes, di mana classes ini nanti berupa array ya. Berupa array seperti ini untuk nama-nama kelasnya apa saja. Di sini kita impor saja dulu. Impor postingan from postingan. Setelah itu kelas titik status. Nah, di sini mungkin untuk konstruktornya cuma 1 parameter, yaitu nama dari statusnya saja. Is titik name sama dengan name, kemudian this titik postingan sama dengan dia berupa array kosong nantinya. Nah, kemudian di sini kita tinggal buat get name dan juga setnya. Jadi kita get name-nya untuk ambil property name-nya dan juga kita set datanya. Di sini sama kayak yang ini tadi, yang di sini ya. Yang ini kita copy saja get and set-nya. Seperti ini. Di sini get name, return berdasarkan property name-nya ini. Kita ambil nilainya. Kemudian untuk set nilainya, name, str, name. Di sini name, str, name. Nah, kemudian untuk kelasnya, nah karena kelasnya ini dia berupa array, berarti kita cukup lakukan yang namanya get datanya saja. Kita get banyak postingan. Ya. Ya, mungkin di sini jangan postingan deh. Nah, ini kita ganti saja, di sini jangan postingan ya. Tapi kita buat saja posting supaya nanti tidak tabrakan antar parameter yang di sini dengan yang di sini. Sini posting, posting, ini posting, posting, string posting, posting, posting. Ya, cuma ini. Kita save. Nah, kemudian di sini kita get datanya. Nah, kemudian kan nanti di sini menjalankan fungsinya ya, fungsi yang ada di kelas bootcampnya, yaitu fungsi namanya create class, di mana ada 3 parameter nantinya. Buat di sini kita buat fungsi, contoh namanya create postingan. Nah, di sini ada 3 parameter, judul postingannya apa, kemudian postingannya apa, kemudian ya di sini kayaknya ada yang salah. Postingan, postingan.
kemudian penulisnya siapa. Nah, ini dari parameternya itu ambil dari mana? Itu ambil dari sini ya, postingan yang ini, yang berupa 3 parameter juga. Sininya berarti di statusnya ini kita yang namanya ambil ya postingannya, atau kita inisialisasi objeknya di sini, atau inisialisasi kelasnya di sini. Sini let new postingan. Nah, kita panggil kelasnya new postingan. Nah, ini sesuai dengan nama ininya ya, pakai P besar. Setelah itu di sini parameternya apa saja ya, di sini saya masukkan nilai untuk kelas postingannya ini. Yang ini ya, kan kelas postingan. Nah, pada saat inisialisasi objeknya, nah dia postingan, kemudian parameternya apa saja dalam sini nanti. Nah, ini ada 3 parameter yaitu judul, posting, dan penulis. Yang dari sini ya, kalau kita baca tadi di sini, di materi, intense, ini intense kelasnya. Ini ada 2 parameter di kelasnya tadi, yang new card, blend, dan juga factory. Ini kita sudah lakukan yang namanya get and setter. Jadi ini kita tinggal set namanya dan juga set nilainya. Nilai dari datanya dan juga get datanya. Berarti sini ada 3 parameter. Di sini parameternya berdasarkan apa yang dimasukkan pada saat kita create postingannya. Sini mungkin supaya lebih enak ya, kita buat saja sih namanya string judul. Terus sini par judul, parameter judul. Di sini par postingan, di sini par penulis. Sini berarti par judul, par postingan, dan juga par penulis. Jadi inisialisasi objeknya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kemudian pada saat kita inisialisasi objeknya, kita ingin masukkan ke dalam array kosongnya ini. Nah, berarti kalau kita ingin masukkan data ke dalam sebuah array-nya, kita lakukan yang namanya push data, atau masukkan datanya ke dalam array-nya. Jadi caranya kita titik postingan, kemudian titik push. Jadi postingannya ini, yang parameter posting, properti postingannya ini kita push datanya berdasarkan new postingannya ini. Seperti ini. Kita save. Kita coba cek. Oh ya, bentar. Kita coba buat dulu index.js-nya, kita belum buat. Nah, di index.js-nya kita tinggal jalankan ya. Kita tinggal import saja. Yang kita import itu kelas status. Oh ya, di sini kayaknya belum saya ekspor. Ekspor dulu, ekspor default status. Nah, berarti di sini sudah muncul autocomplete-nya. Nah, seperti ini ya, diambil di libs status. Nah, kemudian kita buat cons untuk status. Nah, di sini kita inisialisasi instance kelasnya lagi. Status new status. Nah, di mana parameter pertamanya itu untuk nama statusnya. Di sini kita sebut saja nama statusnya, mungkin statusnya itu public. Seperti ini ya, public. Kemudian di status kita tinggal buat panggil create postingan yang di sini, yang ini, yang instance kelas dari postingannya. Kemudian data-datanya apa saja. Contoh di sini judul postingan 1, judul posting 1. Nah, kemudian postingannya apa? Postingannya contoh konten postingan 1. Nah, kemudian penulisnya siapa?
Reski contohnya. Ini kita buat juga ya. Contoh konten postingan 2, judul postingan 2. Kita save. Nah, kemudian di sini mungkin kita coba jalankan. Kita npm undev dulu. Konversi. Kemudian node dis. Kita cek terminal. Ke sini. Oke, kita coba ya. Node dis. Oke, ya, saya cek dulu. Indeks bla bla bla, status. Postingan. Ini watchernya sudah ready. Berarti cara jalaninnya. Post bla bla bla. Status. Ya, kita belum console log. Console.log. Kita console log status postingannya. Postingan, bukan create postingan. Di sini ada panggil, ini ya, dia panggil fungsi getternya yang ini. Yang ini ya. Nah, ini postingan. Itu untuk menampilkan semua postingannya. Kita cek. Udah dis. Nah, tampil ya datanya. Ini untuk postingan 1, judulnya apa, postingannya apa, siapa penulisnya. Nah, jadi hampir mirip ya dengan soalnya teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan dulu? Silakan kalau ada. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kak, mau nanya itu walaupun sudah ada konstruktor masih harus ditambahin ya get dan setternya Kak. Itu kenapa ya Kak masih bingung tentang get dan setter? Nah, sebenarnya kalau kita tidak pakai get and setter, berarti yang kita panggil di sini berdasarkan propertinya seperti ini. Nah, cuman karena kita gunakan setter get-nya, berarti kita bisa ubah nama propertinya yang kita bisa get seperti ini. Nah, kalau kita panggil berdasarkan propertinya berarti harus pakai garis bawah ini. Nah, kemudian setnya ini itu untuk ambil nilainya berdasarkan apa yang ada di sini ya. Set name, name-nya kita set isiannya berdasarkan string nama atau parameter namanya di sini berdasarkan fungsi yang jalan di sini tadi. Kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa dipanggil berdasarkan propertinya. Cuman dari soal kan kita disuruh untuk tampilkan berdasarkan setter dan getter. Jadi kita panggil berdasarkan setternya atau getnya di sini. Jadi dia mengubah nama propertinya supaya lebih mudah dipanggil. Tadi kan di sini ada garis bawahnya, kemudian posting. Sini kita tinggal posting, kita letter postingannya seperti itu. Jadi kayak gitu, Fadil, kegunaan set dan getter. Supaya lebih mempermudah saja sebenarnya. Cara pemanggilan dari properti dan juga cara isi nilai dari propertinya. Atau masih bingung? Bahkan kalau ada yang tanyakan lagi. Kayaknya sudah tidak ada ya. Oh ya, silakan Gilang. Ya, halo. Oke. Mau nanya Kak, kan tadi kan di setiap kelas kita bikin variabel judul, postingan, name. Nah, itu kan ada dis titik garis bawah itu ya. Nah, itu apa harus kayak gitu ya, harus ada underscore-nya gitu ya? Tidak Atau harus sih. Tidak harus buat seperti itu. Cuman di sini saya buat garis bawah supaya membedakan properti dan juga parameternya. Jadi supaya bisa teman-teman bedakan ya mana properti, mana parameter.
Jadi bisa saja sih sini tampilannya nama saja seperti ini, cuma nanti bakal sulit ngebacanya. Jadi nanti teman-teman bakal bingung mana properti, mana parameternya, kayak gitu. Kenapa saya kasih underscore bawah. Oke, berarti nggak ada ini ya, apa, arti khusus gitu ya, Ya, underscore itu ya? nggak ada sih. Ini juga sama sih tiap pakai underscore. Jadi nggak ada Oke. sebenarnya. Oke, mungkin ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, untuk contoh soal ke-1-nya, ke 0-nya sudah tadi ya. Seperti ini contohnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk contoh soal ke-1, yaitu untuk register student-nya. Nah, di mana nanti di sini ada array berupa nama-nama student-nya siapa saja atau muridnya siapa saja. Nah, di mana nanti di sini di looping menggunakan maps. Nah, setelah itu nanti di sini yang berada di indeks genap itu masuk di kelas Laravel, tapi yang bernilai indeksnya ganjil itu berada di kelas ini ya, di kelas bentar, ini 0, ini 1. Oh ya, yang indeksnya ganjil dia berada di kelas React.js. Jadi kalau indeksnya genap dia berada di kelas Laravel, tapi kalau dia indeksnya ganjil berada di kelas React.js nantinya. Nah, berdasarkan variabel loopingnya ini. Dan di sini kita coba ya. Mungkin di sini saya ambil berdasarkan yang sudah saya buat tadi, yaitu tagsnya ya. Tagsnya yang ini. Nah, di sini kan saya sudah buat untuk tagsnya juga pada saat saya jalankan tadi. Nah, ini masih kosong. Jadi saya ingin menjalankan tagsnya juga. Mungkin saya buat array-nya dulu di sini. Ini kita komen saja dulu ya. Sini let tags apps let tag list. List tag-nya yang akan kita looping nantinya. Sini tag pertama, tag kedua, tag ketiga, 4, 5, 6. Seperti ini. Setelah itu kita buat saja namanya kelas tag-nya ya. Yang untuk masukkan tag-tagnya ini nantinya. Kita buat satu file lagi. Namanya tags.js. Sini kelas tag. Ini kita buat konstruktornya. Nah, di sini berarti cuman ada satu parameter saja, yaitu tag-nya. Kemudian dis titik tag sama dengan parameter tag-nya. Di sini kita gunakan lagi get and setter. Get tag yang akan tampil yaitu return is titik tag. Kita set nilainya. Set tag berdasarkan string tag. Di sini dis tag sama dengan string tag. Ini ya. Nah, jangan lupa kita ekspor. Ekspor default tag-nya. Nah, berarti di sini pada saat dia jalankan nanti fungsinya. Sini kan pada saat dia jalankan fungsinya, berarti yang dia jalankan classes ya. Yang ada di dalam kelas bootcamp-nya. Yang akan dia looping nantinya, yaitu for each. Kita coba.
Berarti di sini di dalam statusnya berarti ya, di statusnya kita buat fungsi untuk insert tag-nya. Insert tag-nya berarti kita insert, kita buat saja namanya insert tag berdasarkan, nah 2 parameter yaitu, pastikan juga nanti ada 2 parameter. Nah ini ya, nama kelasnya dan juga siapa student-nya atau siapa muridnya. Di sini insert tag, nanti register, insert tag berdasarkan nama postingan dan juga objek tag-nya. Objek tag-nya apa. Di sini kita buat saja fungsi pembandingnya ya, menggunakan yang namanya find. Sini find JavaScript. Sini kita bisa menggunakan untuk nge-find berdasarkan objek yang ada di dalam array-nya. Seperti ini ya, nanti kita gunakan find. Nah, contoh di sini console inventory find jelly. Ya, dia panggil apakah ada jelly dalam inventory-nya ini. Nah, dia akan tampilkan file jelly-nya. Name-nya ini, kemudian quantity-nya 5. Nah, nanti kan di sini dia berupa array object. Kalau kita cek ya, nah dia berupa array object. Nah, ini array, kemudian dalamnya ada objek-objek. Berarti di sini kita find berdasarkan array objeknya. Yang mana seperti ini. Seperti ini ya. Berarti kita find berdasarkan name-nya. Untuk nama postingannya nanti, plus kita tampilkan juga berdasarkan ini ya. Kita find berdasarkan postingan, yaitu judul postingannya sama dengan nama postingannya. Kita coba saja dulu ya. Oke, berarti di sini kita find berdasarkan postingan. Delete, kita buat saja namanya cari postingan. Sama dengan sini dis, kita panggil postingan ini yang menampung array objeknya. Kemudian kita find, kita panggil datanya. Kita find berdasarkan post. Nah, post ini artinya diambil per satu-satu nantinya. Jadi ini postingan ke-1, kedua. Ya, dia cek ya persatuannya. Sini kita panah. Kita bandingkan dengan post judulnya. Apakah sama dengan nama postingannya. Ini kayaknya bukan post judul tapi file judul. Bentar ya. Nanam jelly. Di mana name-nya? Part judul. Kita ambil dari parnya sini. Bentar ya. Oh ya, benar-benar deh part judul. Kemudian nanti tinggal kita buat cari postingan titik. Nah, untuk tag-nya nanti ini berarti kita masukkan ke dalam kelas ini ya, kelas postingannya. Kita masukkan dalam postingannya karena di dalam kelas postingan ini yang ada tag-nya ini. Nah, berarti di sini kita buat fungsi add tag. Add tag apa objek tag-nya nanti. Objek tag-nya diambil dari dis titik tag titik push
berdasarkan objek tag-nya. Nah, kemudian kita buat juga yang get-nya. Get tag. Kita langsung return saja. Berdasarkan this titik tags. Kita save. Di status berarti di sini cari postingan. Kita panggil berdasarkan add tag. Bentar. Dia nggak masuk ya. Postingan, bla bla bla. Ya, klik add text. Jadi postingan, teks, untuk isi datanya. Jadi bisa add text. Sini judul. Kalau judul malah ini. Supaya judul. Sama dengan nama postingan. Add text. Kita buat saja dulu. Objek tag-nya. Di sini yang untuk isi tag-nya. Ini untuk cek nama postingannya apa sama atau tidak. Untuk nge-find nama postingannya. Di sini kita buat kondisi sama dengan yang di sini. Saya kopas saja di soalnya. Yang ini ya, yang map. Sini nama indeks. Di sini jangan nama tapi tag. Dan juga indeksnya. Nah ini kan indeksnya untuk loopingnya nanti. Di sini new tag. Kita panggil dari new. Import, kita import dulu tagnya. Import tag. Kita new tag. Kemudian nama tagnya apa? Di sini tag. Kemudian let postingan. Postingannya berdasarkan status kelasnya, indeks, status kelas, status postingan ya harusnya. Status postingan, indeks dibagi 2 berdasarkan judulnya. Kemudian postingan di sini status kita panggil insert tag-nya berdasarkan postingan dan juga new tag-nya. Parameter yang kita buat ini ya. Postingan. Jadi postingannya kita cek di sini berdasarkan ini ya. Data-datanya di sini. Jika dia minus, dia ganjil, dia masuk ke, nah dia ceknya ini berdasarkan indeksnya ya. Jadi ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, sampai seterusnya. Jadi di sini status titik postingan for each kita jalankan berdasarkan post console log berdasarkan postingannya. Dia tampilkan berdasarkan postingan-postingannya di sini atau per postingannya. Kita coba. Nah, ini ada error di indeks ke-13 di dalam file index. Jadi ada di ini ya, di line 13. Index line 13. Names. Nah, harusnya jangan names tapi yang ini parameter taglinks yang kita ingin looping. Kita coba lagi. Nah, ada error lagi di dalam status line ke-46. Status line status
Ini cari postingan, add tag. Nah, ini yang salah ya, yang add tag-nya. Saya cek dulu di sini. Ini add tag-nya dia tidak kebaca. Kita cek dulu. Kita lihat. Insert, add tag. Add tag seharusnya dia terbaca yang ini nih. Tapi dia tidak terbaca ya, yang add tag-nya ini yang ada di postingan. Coba dulu. Add tag. Cek tag-nya. This tag push berdasarkan objek tag. Oke, harusnya dia sudah benar. Cuman kayaknya ada di sini di status. Saya buka dulu. Jadi bisa cari postingan sama dengan dis titik dis cari postingan titik. Nah, objek tag langsung cek tagnya. Saya text. Oh, add text. Sorry ya. Add text. Nah, yang kesal guys. Saya cek dulu ini asalnya yang mana. Cari postingan, cuma di sini add tag-nya dia tidak mau jalan. Berarti postingannya kayaknya. Kita coba restart dulu. Yes. Add text. Add text berdasarkan objek tag-nya. Kita push. Oh ya, tadi cara push-nya gimana ya? Cara push-nya. Ini dia sudah dapat datanya. Get text. Add text. This text. Kita push berdasarkan objeknya yang dalam. Masuk ke sini. Ya. Status. Kita panggil berdasarkan postingan. Insert. Postingan, add text. Nah, ini udah kebaca objek tag-nya. Dari kelas postingan. Berdasarkan objek tag. Kita coba lagi. Ada this. Status this, add tag. Property of undefined. Add text. Atau jangan panggil berdasarkan ininya kayaknya. Set datanya. Tapi kita ingin set datanya juga. Kita panggil berdasarkan propertinya coba. Yang di sini ya. Di postingan. Status. Nah, cuman nggak kebaca juga.
ya. Di postingan di sini sudah ke ini. Tag, 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 get tag, this tag, set tag, berdasarkan string tagnya juga indeksnya yang salah. Ini masalahnya kalau di ini agak ini ya. Indeksnya coba status postingan, judul, status insert tag, postingan, new tag. Sini berarti for each berdasarkan postingan, console log postingannya. Lihat lalala. Saya cek dulu ya codingan saya yang sudah pernah selesai. Ada yang salah atau tidak. Tugas ke-7. Oh, di sini dia pakai komentar. Sling di set ya. Oke, sudah benar sih. Cuma di postingan komentar berdasarkan objek komentarnya. Postingan di tag push berdasarkan objek tagnya. Ya, oke. Berdasarkan objek tagnya. Kemudian di user nama postingan, objek postingan, is postingan, find, post, postingan, is postingan, find. Terus ini judul ya. Judul, nama postingan, cari postingannya. Panggil fungsi yang ini, variabelnya. Add komentar, add text, berdasarkan objek tagnya. Misalnya di sini tagnya ini tidak jalan ya. Add tagnya. Fungsi add tagnya ini tidak jalan. Dari komentarnya berarti di postingan. Objek komentar, add komentar berdasarkan objek tagnya. Is tag push berdasarkan objek tagnya. Status cari postingan. Fungsinya dia belum ini. Atau kita ganti ya nama fungsinya coba. Sini tambah insert tag. Nah, postingan, objek postingan. Oh, yang ini ya. Ya. Saya cari dulu. Return dari event itu apakah array? Kak, sepertinya ambil dari indeks ke 0 yang dulu. Mungkin. Ya, dia harusnya ambil indeks ke 0. Yang ininya tadi. Yang di indeks ya. Indeks. Nah, berdasarkan indeksnya ini jadi sini untuk value-nya, ini indeksnya. Di sini untuk postingannya ambil dari indeks ke 0-nya.
dia bagi 2, kalau dia bagi 2 habis dibagi 2 nilainya 1, nilai akhirnya 0, berarti dia genap, tapi kalau tidak dia akan ganjil. Nah, ini untuk atur ininya ganjil genapnya. Harusnya sudah benar sih. Saya cek di indeksnya dulu. Indeks. What is post, new komentar, new tag, berdasarkan tag. Kemudian red postingan, status postingan, indeks bagi 2 dari judul, dan status insert tag, postingan new tag. Nah, di sini masalahnya ada di new tag-nya harusnya. Berarti bagian ini ya, insert tag-nya. Dia tidak kebaca di bagian postingannya yang ini. Masalahnya. Oh, tapi harusnya dia terbaca karena ada di sini. Postingan. Kita coba. Kayaknya ada yang di sini yang bermasalah. Button di stack. Status attack berdasarkan objek tag-nya. Kita push. Status created cell tag. Cell datanya berdasarkan nama tag dan juga objek tag-nya. Sini masalahnya di postingannya ya, dia tidak menambah tag-nya di sini. Ini masalahnya ada di sini. Di sini kayaknya sudah aman. Postingan, mana post judul, nama postingan. Masalahnya di sini. Get tag itu untuk ambil data teksnya. Turn di stack. Kemudian tambah tag-nya. Berdasarkan objek tag, this panggil property tag. Push berdasarkan objek tag-nya. Nah, di sini tambah tag-nya tidak mau kepanggil. Tambah teks. Nah, masalahnya di sini ya. Di sininya postingannya yang fungsi tambah teksnya dia tidak terpanggil di sini. Berdasarkan objek tag-nya. Oh ya, udah bisa. Jadi kayaknya tadi ada yang typo ya. Atau fungsi attack-nya kayaknya nggak bisa di sini kalau namanya attack. Oke, udah jalan. Nah, berarti tadi di sini kalau tidak salah ada yang typo. Saya juga nggak tahu di mana nih yang typonya. Nah, bisa jadi tadi di sini ya, di bagian yang salah itu bagian postingannya. Kayaknya kita tidak bisa gunakan yang namanya fungsi attack seperti ini. Di bagian sininya. Ya, udah bisa. Terus yang salah yang mana ya? Objek tag. Attacks undefined. Atau mungkin saya salah typo tadi di sini. Di postingannya mungkin saya typo atau salah penulisan di dalam postingannya, jadi agak bermasalah di sana juga. Nah, di sini saya jelasin. Nah, di sini kan kita buatin ya, buat array di mana nanti kalau dia genap dari indeksnya ini, dia berada di postingan pertama. Nah, kalau dia ganjil, dia berada di postingan kedua.
Di sini tadi ya. Ini tag 1, 3, 5 karena dia indeks ke genap, dia masuk di postingan 1. Nah ini tag 2, 3, dan 4, 6 dia berada di indeks kedua. Karena dia genap ya indeksnya. Jadi di sini dia baca berdasarkan indeksnya. Nah, tag 1 ini indeks ke 0, 1 ini indeks ke 1, ini indeks kedua, ketiga, keempat, dan yang di paling bawah ini tag 6 ini indeks ke-5. Nah, di mana di sini kita gunakan yang namanya map, yaitu looping datanya. Nah, kita looping berdasarkan tag dan indeksnya. Nah, tag ini value-nya, isinya ini. Isinya ya, isi dari tag list-nya ini. Nah, indeksnya ini berdasarkan indeksnya. Ini indeks ke 0 sampai seterusnya. Nah, di sini kita isi tag-nya. Kita isi tag-nya berdasarkan new tag, berdasarkan nama tag-nya yang ini. Untuk isi tag-tag-nya apa saja. Berarti nanti ini tag 1, 2, 3 sampai seterusnya masuk ke tag baru atau kita buat tag baru. Ini tag pertama, tag kedua sampai seterusnya. Nah, nanti yang postingannya ini dia ambil dari ini ya, dari indeksnya. Kalau dia indeks ke 0, dia masuk ke postingan pertama. Tapi kalau dia indeks ke genap, dia masuk ke postingan pertama. Kalau dia ganjil, dia masuk postingan kedua berdasarkan fungsi statusnya ini yang kita mau bulus 2. Jadi kalau dia habis dibagi 2 berdasarkan judul dari tag-nya atau judul dari postingannya ini ya. Kita bandingkan. Nah, kemudian sini status insert tag dari fungsi yang ada di sini. Insert tag di mana di sini kita masukkan 2 parameter yaitu postingan dan juga new tag-nya. Postingannya ini berdasarkan indeksnya. Jadi dia ganjil, dia masuk indeks ke postingan 1. Postingan 2 kalau dia ganjil. Kalau dia genap dia masuk ke postingan ke 1. Nah, maka nanti di sini seperti itu ya, dia find dulu. Nah, postingannya itu dia find berdasarkan postingannya. Jadi postingan, judul postingan apakah sama dengan nama postingannya. Jadi jika di sini sama dengan nama postingannya, maka dia masuk ke indeksnya tersebut. Tapi, nah kemudian di objek tag-nya, nah ini kita add datanya, cari postingan add tag. Jadi kita tambahkan data yang ada di tag-nya ini, berdasarkan di postingan ini ya. Tambahkan tag-nya. Jadi kita masukkan tag-tagnya di dalam sini. Dari tag ke 1 sampai tag ke 6 tadinya. Ya. Jadi seperti itu ya. Di sini tag-nya itu untuk insert datanya yang parameter keduanya ini. Dia insert berdasarkan new tag-nya, berarti tag-tagnya ini. Dia insert dari dalam postingannya. Nah, postingan ini dia ambil, dia seleksi. Kalau dia indeks, dia masuk ke indeks ke kalau dia ganjil masuk ke indeks kedua, kalau dia genap masuk ke indeks pertama indeksnya. Seperti itu ya. Nah, di sini dia tampilkan berdasarkan postingannya yang dia looping lagi. Dia looping postingan. Nah, di sini post yaitu dia tampilkan satu per satu atau value di dalam array-nya. Dan kosolog postingan. Jadi tampil per postingannya seperti ini. Postingan pertama dan postingan kedua. Seperti itu ya. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan dulu. Silakan kalau ada. Kak, mau confirm sedikit saja. Ya, silakan. Untuk ekspor kelasnya itu agak beda, enggak apa-apa kan? Ekspor kelasnya nggak masalah sih kalau
agak beda asal bisa terekspor impor saja atau ekspor impornya berhasil. Bisa sih. Aku pakai cara yang kemarin, yang Oh, waktu yang di hari 6. Oke, makasih. ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, kita akhiri live session kita hari ini. Kita ketemu di live session minggu depan besok ya, untuk pembahasan asinkronus di dalam JavaScript-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.